Pemirsa, kita ketemu lagi Khan Ilyas Club sore ini. Pada sore ini kita akan mendialogkan atau mengobrolkan sesuatu yang jadi trending topik di medsos pekan lalu. Menyusul kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Ukraina dan Rusia. Awalnya bermula ketika Presiden tanggal 30 Juni yang lalu mengatakan bahwa dia telah dititipin pesan oleh Presiden Ukraina Zelensky untuk Presiden Rusia Putin. Dan pesan itu telah dia sampaikan kepada Putin dengan selamat. Dan sesuatu yang bagi kita, sesuatu yang besar dilakukan oleh Presiden. Ketika tidak satupun kepala pemerintah negara Asia sejak perang terjadi datang ke Ukraina. Presiden kita nyaris dianggap berjibaku untuk datang ke negara yang diamuk perang tersebut. Tapi dia tidak hanya datang ke Ukraina karena misinya adalah misi perdamaian. Dia ingin kedua negara memilih jalan damai dibanding jalan perang. Dan awalnya kita berharap benar bahwa sejarah besar akan diukir dari pertemuan tersebut. Tapi sayangnya tanggal 1 Juli kalau nggak salah, juru bicara Presiden Zelensky di Ukraina mengatakan bahwa Presiden Ukraina tidak pernah menitipkan pesan kepada Presiden Jokowi. Seandainya Presiden Zelensky punya pesan untuk Putin, dia tidak akan menitipkan kepada orang lain. Dia akan secara terbuka mempublikasikannya kepada media di Ukraina sendiri. Dan ini kemudian dianggap oleh orang Indonesia memalukan. Itulah yang jadi tren topik yang jadi hashtag di Twitter dan di follow ribuan dari netizen. Kalau saya melihatnya belum karuan ini memalukan. Sebab apa? Sebab bisa saja Zelensky sebetulnya memberikan message dan minta disampaikan. Tapi dengan harapan itu tidak diumumkan. Dan ketika diumumkan, Zelensky tentu merasa dia dipermalukan. Dan karena itu dia balik mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan pesan. Karena pesannya juga tidak tertulis. Pesan lisan konon. Tapi hashtag di media kita tadi udah terlanjur beredar dan viral kemana-mana. Dan ini tentu saja jadi masalah untuk kita. Dari sesuatu yang semula niat baik dan dengan tujuan yang sangat-sangat positif, kok jadinya bisa seperti itu. Namun apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalaulah benar, dan Pak Jokowi tidak bohong mengatakan bahwa dia sudah menyampaikan pesan, bagi saya justru untuk merukunkan atau memperlunak hatinya Putin itu sesuatu yang agak mustahil. Saya 2 kali ketemu langsung. 1 kali malah ikut Presiden Megawati Soekarno Putri. Bahkan kita
dijamu makan kenegaraan di Kremlin. Itu saya melihat dari mimi, gestur dari Putin itu seperti benar-benar orang yang sangat keras dan tidak gampang tergoyahkan oleh bujukan. Dan dia selalu kemana-mana bawa koper warna aluminium. Nah itu selalu dalam jangkauan. Nggak pernah dikasih ajudan. Konon itu isinya tombol nuklir. Jadi anytime dia bisa pencet nuklir dimanapun dia berada. Jadi nggak mungkin rasanya orang kayak Putin bisa goyah karena dibujuk. Dan saya kok yakin dia baru akan berhenti memerangi Ukraina kalau Ukraina itu sudah menyerah. Sampai hari ini apalagi setelah Pak Jokowi meninggalkan Ukraina malah dibombardir habis-habisan sampai saya mau berangkat ke acara kita ini, saya masih nonton CNN. Itu berapa kota lagi udah direbut oleh tentara Rusia. Sekarang secara politik internasional, saya harus menanya pakar politik dulu. Dan beliau ini adalah dosen apa sih? Saya dosen Paramadina, komunikasi politik dan opini publik. Komunikasi politik. Dan opini publik. Itulah yang dilakukan Pak Jokowi di Rusia dan di Ukraina. Bagaimana pandangan Pak dosen terhadap itu? Terima kasih Bang Karni, Bang Adian. Tentunya sebagai rakyat Indonesia pada saat mendengar rencana itu bangga juga kita, walaupun ada deg-degannya juga. Bangga karena yaitu tadi Presiden Jokowi sebagai satu-satunya presiden atau pemimpin negara di Asia atau di Asia Tenggara gitu yang pertama ke sana gitu. Walaupun kemudian setelah itu saya kepikiran ngapain gitu ya ke sana. Karena ada beberapa hal yang pasti ada alasan juga pemimpin negara di Asia atau di Asia Tenggara ini nggak ke sana. Gitu. Lantas apa kemudian tujuannya? Kan bikin rakyat seperti saya ini deg-degan juga gitu. Kenapa ini presiden kita harus terbang ke sana gitu ya? Nanti kalau kenapa-napa susah Indonesia kan? Nah kalau kemudian katanya membawa misi perdamaian, saya mencatat begini Bang Karni. Menjadi mediasi, apalagi mediator perang, skill mediasi ini tidak mudah dimiliki oleh orang tertentu. Semua orang tuh susah. Belum tentu semua orang memiliki skill untuk mediasi. Nah ini apakah Pak Jokowi punya skill mediasi? Tercatat iya pada saat memindahkan pedagang dari pasar yang di Solo itu. Tapi kan ini beda ini. Ini kan perang ini. Apakah skill mediasi sebagai mediator perang dimiliki oleh Pak Jokowi atau tidak? Kalaupun memiliki, jadi harusnya ada plan-plan, rencana-rencana. Setelah ini apa, setelah itu apa. Nah kalau kemudian jadi messenger saja, itu sih bukan mediator, itu ya perannya sebagai messenger. Nah kalau skill mediator nggak punya, ngapain nyerahin nyawa gitu ke sana? Ya alhamdulillah sampai hari ini Pak Jokowi kembali dengan selamat gitu ya. Kemudian menurut beliau banyak hasilnya, tapi kan tetap saya pertanyaan-pertanyaan ini tuh saya harus ajukan. Bagaimana mungkin seorang presiden tidak memiliki plan-plan tertentu terhadap misinya dia, yang katanya misi perdamaian ini, ke Ukraina dan Rusia. Jadi pertanyaan besar itu siapa kemudian yang membisiki Pak Jokowi untuk dia mengunjungi Rusia dan Ukraina? Kalau kemudian
hasilnya hanya sebagai messenger saja misalnya. Kan nggak seru juga kalau kemudian banyak netizen berseloroh gitu ya. Masa sih demi konten saja mesti sampai ke daerah perang Rusia dan Ukraina. Jadi menurut saya lagi-lagi skill mediasi sebagai mediator gitu ya, tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau kemudian di awal didasari atau disadari memang tidak memiliki skill itu, buat apa kemudian seperti menyerahkan nyawa ke sana? Ya alhamdulillah beliau balik, tapi kan tetap saja pengamanan dan lain-lain bukan sesuatu yang murah menurut saya. Gitu kira-kira Bang Karni sebagai pembuka. Ya, tapi yang masalah kan akibatnya sekarang. Iya, Ya, dia dianggap dipermalukan oleh yes, si Zelensky. Zelensky. Bahkan lebih parah lagi, netizen kita punya hashtag memalukan. Menurut saya kalau memalukan itu dia melakukan sesuatu yang blunder. Kalau ini niatnya baik, hasilnya yang nggak benar, mungkin dia dipermalukan Ya. oleh Zelensky. Tapi apakah dampak buruknya ini terhadap perpolitikan internasional kita? Nah, makanya saya ada beberapa hal tuh yang saya menduga kenapa sih Pak Jokowi mesti ke sana ya? Siapa pembisiknya? Apakah memang hanya demi konten kemudian pergi ke sana? Apakah kemudian ada hal-hal lain yang ingin dituju oleh Pak Jokowi? Tapi kemudian kenapa Pak Jokowi quote and quote harus terus-menerus berkampanye? Kenapa masih mesti berkampanye? Ini kan sudah hampir selesai juga. Makanya tadi saya katakan skill mediasi, kemampuan menjadi mediator ini tidak semuanya dimiliki oleh orang. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi tidak memiliki kemampuan untuk menjadi mediator perang, harusnya ini bisa dicegah dari awal. Makanya tadi saya kan tanyakan juga, ini siapa sebetulnya yang jadi pembisik yang membuat presiden saya ini harus menempuh bahaya dan hasilnya ternyata justru lebih banyak memalukannya gitu. Padahal tujuannya tadinya positif dan banyak orang berharap besar gitu. Tapi memang ternyata jauh panggang dari api juga. Nah saat ini akhirnya Pak Jokowi berusaha melupakan itu. Mulai lagi melakukan kunjungan-kunjungan, bagi-bagi bantuan sosial. Bahkan seingat saya Bang Karni, sampai hari ini pun Kemenlu belum mengeluarkan pernyataan apapun tentang hasil kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Termasuk juga membela pernyataan dari Ukraina tersebut, Bang Karni. Ya, tapi di luar soal apa ya, jadi mediator itu, kan juga diungkapkan bahwa Pak Jokowi tidak semata-mata tujuannya itu. Tapi Ya, kita itu kan importir gandum terbesar dari Ukraina. Dan juga kita butuh banyak dari Rusia ya. Pangan lah terutama. Tentu yang lain juga. Dan Ukraina selama ini nggak bisa mengekspor gandumnya ke kita. Karena pelabuhannya diblokir oleh Rusia. Jadi ya presiden tidak, kalaupun tidak mediator, dia memang harus kunjungi kedua negara itu. Ukraina untuk tetap mengekspor, Rusia untuk membuka blokadenya lah. Agar Ukraina bisa mengekspor ke sini. Ini katanya sukses. Artinya ada jaminan dari Putin bahwa ekspor pangan kepada negaramu, saya jamin deh. Iya, tapi kan kita tunggu aja hasilnya Bang. Sampai hari ini kan belum ada geliat-geliat ke arah sana gitu. Kalau kemudian ngangguk-ngangguk aja seperti pada saat mengunjungi Elon Musk itu kan hasilnya Kopiko aja yang senang. Gitu. Kita sampai hari ini kan belum mendapatkan hasil apa-apa gitu. Jadi maksud saya kalau memang tujuannya adalah baru dirasakan jangka panjang,
dia sampaikan juga gitu ke rakyat nanti ya, sabar dan tunggu gitu. Mudah-mudahan ini akan segera dikirim nih gitu. Gandumnya Bang, bukan roket maksud saya. Jadi secara keseluruhan kunjungan presiden itu menurut Ensat ini gagal atau berhasil atau so-so aja? Kalau saya bilang gagal nanti kecewa juga Pak Jokowi. Jadi menurut saya ini hasilnya so-so. Yang lain kali, lain waktu harus dipertimbangkan lah. Kalau memang kemampuan sebagai mediator untuk memediasi perang tidak mumpuni, ya nggak usah juga bertaruh nyawa ke sana. Ya oke lah dapat konten, tapi kan nggak segitunya gitu. Harus membuat seluruh rakyatnya deg-degan, mengkhawatirkan keselamatan presiden. Ya mudah-mudahan hasil yang tadi Bang Kardi bilang sukses itu betul-betul sukses, gandumnya bisa hadir ke sini. Ya mudah-mudahan juga cepat selesai itu Ukraina dan Rusianya. Tapi salah satu pertanyaan besar saya belum terjawab, ini ngapain sih masih terus kampanye gitu ya? Ini kampanye lagi atau demi kampanye atau memang betul-betul ada sebuah misi yang memang direncanakan dengan baik gitu. Saya sih tidak melihat misi ini direncanakan dengan baik gitu Bang. Jadi kalau tadi Abang pilihannya baik, gagal atau sosok, saya sosok aja deh. Sesuai dengan politik kita yang bebas aktif dan non-blok itu. Ya, kenapa Anda menangkap musibah atau kunjungan presiden ini tadi mengatakan bahwa ini untuk konten, sekedar untuk konten kok harus begitu. Kemudian dibilang belakangan kok masih kampanye. Iya. Anda melihat ada apa? Ya itu Bang, makanya itu kan misteri itu buat kita. Ini siapa sih pembisiknya? Ngapain sih membisikin presiden mesti ke sana gitu. Kalau cuma sekedar komunikasi yang ini kan kita lihat ya orkestrasinya. Mungkin ya, mudah-mudahan saya salah nih. Pak Zelensky dapat informasi ini Presiden Jokowi, Presiden Indonesia mau ke sini gitu. Pak Putin juga Presiden Jokowi, Presiden Indonesia mau ke sini gitu. Mungkin dalam pikiran mereka sama tuh, ngapain nih orang gitu kan. Oh, dia mau membicarakan tentang gandum. Oh ya udah gitu. Mau mendamaikan kita dengan antara Rusia dan Ukraina kan mikir juga gitu. Oh ya udahlah niat baik mungkin ya udah silakan aja lah kalau mau ke sini. Tapi kan dari gesturnya Pak Jokowi itu ya kalau kita tangkap dari klip-klip yang kita terima ini di Indonesia ada roman tegang gitu ya. Apalagi pada saat berhadapan meja dengan Pak Zelensky gitu. Terus kemudian dengan Pak Putin pun demikian. Ya bangga sih pasti kan bisa ketemu Putin, bisa ketemu Zelensky. Tapi kan harusnya nggak segitu gitu. Nah terkait dengan kampanye itu kan setelah pulang ada juga beberapa yang berseloroh. Inilah calon sekjen PBB kita. Mau ke sana juga sih arahnya. Nggak usah lah gitu. Maksud saya presiden kita ini salah satu presiden terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Dan pada saat dia pergi, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dia lakukan di negeri ini. Dia lakukan untuk meneruskan cita-cita dan janji kampanyenya. Dan nggak bikin kita deg-degan gitu. Ya lagi-lagi lah saya ulang lagi, alhamdulillah beliau bisa kembali selamat gitu. Gitu Bang. Abang senang kan Bang Pak Presiden kembali dengan selamat Bang? Senang pasti Bang. Tentu aja. Coba kalau ada apa-apa. Pusing juga kita. Yang ketahuan juga bukan orang Indonesia. Gimana Bung Ardian? Yang mananya nih Bang, yang bagaimana? Menanggapi Ensat. Yang mediator. Kalau soal pernyataannya apakah ada pesan yang disampaikan atau tidak, ya kita hitung jumlah aja. Yang menyangkal ada pesan itu kan Ukraina. Yang mengatakan membawa pesan kan Presiden Jokowi dan pihak Rusia. Dari situ saja dua mengatakan ada pesan, satu tidak. Kalau kita pakai ilustrasi hukum, satu saksi bukan saksi. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa saya lebih percaya ketika ada dua pihak yang mengatakan hal yang sama dibandingkan cuma satu. Itu kalau kita bicara logika angkanya. Kalau kemudian kenapa Presiden Jokowi harus ke sana? Ya memang harus ke sana dong. Kita ini kan bagian dari masyarakat dunia. Sebentar lagi kita akan di belahan barat sana akan masuk musim dingin dan butuh energi,
butuh bahan makanan dan sebagainya. Perang Ukraina Rusia ini kan mengganggu banyak sekali suplai kan. Suplai energi, suplai bahan makanan dan sebagainya lah. Artinya bahwa kalau Presiden Jokowi ke sana, dia tidak cuma membawa misi perdamaian, tapi juga membawa misi kemanusiaan untuk mencegah kelaparan, untuk mencegah orang kedinginan. Apakah kemudian sudah berhasil? Mana ada perdamaian perang dihasilkan dalam satu kali pertemuan? Di mana ceritanya? Nggak ada. Akan ada beberapa proses lain, mungkin juga akan didukung oleh peristiwa-peristiwa yang kemudian mendukung proses perdamaian itu. Tapi sebagai sebuah upaya, menurut saya luar biasa. Luar biasa. Dia tidak cuma bicara tentang harus berdamai ya, karena perang itu mengorbankan banyak nyawa dan sebagainya. Tapi tidak. Dia tidak cuma memikirkan mereka yang berperang, tapi juga mereka yang terdampak dari perang itu. Kelaparan yang mungkin muncul di berbagai belahan dunia karena suplai yang terganggu. Energi yang mungkin terganggu, suplai energi yang mungkin terganggu yang berdampak pada kehidupan manusia saat musim dingin dan sebagainya. Menurut saya nggak ada alasan kita untuk malu terhadap setiap niat baik. Kok memalukan? Loh, orang punya niat baik kok malu? Yang malu itu yang tidak punya niat apa-apa, atau yang punya niat buruk, atau yang coba menggunakan perang ini untuk keuntungan dia. Apakah Presiden Jokowi kampanye? Saya tidak melihat itu. Dia tidak ngomong pilih saya di Ukraina, dia tidak ngomong pilih saya di Rusia misalnya. Dia melakukan itu bahwa dia menyadari kita bagian dari masyarakat dunia. Bahwa bicara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari bicara komunitas internasional, komunitas dunia dan sebagainya. Kalau Indonesia mau selamat, dia harus selamatkan bangsa-bangsa lain. Kalau rakyat Indonesia mau selamat, dia harus selamatkan rakyat bangsa-bangsa lain. Karena kita tidak bisa hidup sendirian, baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah bangsa. Kita butuh negara lain, kita butuh bangsa lain. Presiden Jokowi melaksanakan langkah itu. Apa salahnya? Nggak ada. Lalu orang bilang memalukan, memalukannya di mana? Tidak ada yang memalukan kok. Orang katakan gagal, gagalnya di mana? Coba kita buka sejarah-sejarah perundingan perang. Mana ada yang selesai dalam satu kali pertemuan? Mana ada yang selesai dalam satu kali keberangkatan? Mungkin butuh 5 kali, 6 kali, 12 kali. Tapi bagaimanapun hasilnya menurut saya jangan berhenti. Jangan berhenti karena celaan orang. Jangan berhenti karena hinaan orang. Jangan berhenti karena dugaan orang. Jangan berhenti walaupun tertawakan. Kalau itu berangkat dari niat baik dengan tujuan baik, terus lakukan berulang-ulang. Terlepas orang mau mengatakan seperti apa. Begitu Bang Arni. Jadi benar ada orang yang bikin hashtag presiden memalukan itu, kira-kira kenapa sampai lahir hashtag kayak gitu? Ya mungkin alat ukur memalukannya tidak sama. Mungkin alat ukur memalukan bagi dia ketika satu kali datang dan perang tidak berhenti seketika, itu memalukan. Mungkin bagi mereka bahwa ketika ada penyangkalan terhadap pesan itu oleh Ukraina, itu memalukan. Ya mungkin alat ukurnya nggak sama aja. Kalau menurut saya tidak memalukan. Kenapa tidak memalukan soal pesan? Ukraina menyangkal, Rusia mengatakan iya, ada kok pesan yang disampaikan. Kenapa berbeda antara Rusia dan Ukraina? Ya namanya juga perang. Orang katakan begini Bang Karni, korban pertama perang bukan manusia dan harta benda, tapi kebenaran itu sendiri. Artinya bahwa kemudian ada propaganda, ada saling bantah, saling sangkal untuk kepentingan meyakinkan moralitas pasukan dan sebagainya, bisa-bisa aja. Tapi saya percaya presiden saya tidak berbohong. Dan pernyataan dia didukung oleh Rusia. Memang ada pesan kok yang disampaikan. Dalam komposisi logika angkanya 2:1, saya percaya yang 2 dong. Kira-kira seperti itu Bang Karni. Apakah yang mengatakan memalukan itu juga salah? Enggak, karena menurut saya alat ukurnya aja nggak sama. Alat ukur saya dengan mereka tidak sama. Bagi saya, kalau saya punya niat baik, tujuan baik, saya bekerja maksimal untuk niat dan tujuan itu, gagal pun tidak memalukan. Yang memalukan adalah mereka yang tidak mencoba apa-apa. Yang memalukan adalah mereka yang tidak melakukan apa-apa, tapi berbicara banyak dan mencela mereka mengambil langkah itu. Gitu Bang. Jangan yang benar itu adalah yang dugaan saya. Bukan memalukan, tapi dipermalukan oleh Zelensky. Karena Zelensky membantah sendiri apa yang dia
pesankan. Mungkin kalau itu dia berharap tidak dibuka, begitu dibuka dia malu sendiri. Bisa saya seperti itu. Tapi kan bahwa Presiden Jokowi ketika menyampaikan ada pesan yang disampaikannya pasti juga punya pertimbangan dong. Dia punya pertimbangan bahwa kenapa ini harus disampaikan. Bahwa kemudian Ukraina merasa harusnya itu jangan diomongin, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian dia membantah, ya itu urusan mereka. Tapi kita tidak berbicara tentang bagaimana Ukraina dan Rusianya, tapi bagaimana presiden kita, Pak Jokowinya. Langkah dia benar, langkah dia harus didukung. Bahkan kalau kita berperang dengan negara lain, kita mungkin mengharapkan ada Jokowi dari negara lain yang berupaya untuk mendamaikan, terlepas dari hasilnya bagaimana. Kenapa sih tidak kita berpikir tentang rakyat Ukraina, misalnya yang setiap hari sekarang susah makan, hidup dalam ketakutan. Mungkin kedatangan Jokowi ditunggu-tunggu betul oleh rakyat mereka, terlepas dari apapun hasilnya. Kenapa kita tidak coba menempatkan diri kita dalam kondisi mereka? Ayo kita andaikan kita sedang berperang dengan negara lain. Mungkin nggak kita menunggu Jokowi dari negara lain datang untuk berusaha mendamaikan, terlepas dari upaya berhasil atau tidak berhasil. Terlepas berhasil dalam satu kali kedatangan atau mungkin kedatangan ke 10, ke 15 dan sebagainya. Tapi ada orang yang mau mendamaikan kita saja pun harus kita syukuri. Gitu Bang. Gimana? Itu Indonesia maksudnya itu tadi makanya maksud saya. Saya sih membayangkan saya sebagai orang Indonesia aja, presiden kita ke sana. Yang saya bingung itu dari awal ini punya plan-nya nggak sih? Kan Punya apa? presiden rencananya tuh apa aja? Ya saya setuju Bang, nggak ada yang baru sekali terus kemudian damai gitu. Tapi minimal kan ada plan-nya gitu. Nah dari apa yang disampaikan Pak Jokowi ke rakyat, ke kita, itu terlihat sekali plan-nya ini cuma sekali kunjungan itu. Yang Plan menurut rencana saya, maksudnya. ya Ya hebat dong presiden. rencananya, enggak maksud saya, rencananya itu setelah ini terus apa? Kehebatan seorang politisi ketika rencananya tidak bisa dibaca orang lain. Iya, tapi kan Artinya ini kalau menyangkut kemudian- negara, Bang. Bukan, kalau kemudian Pak Henry tidak mampu membaca plan Presiden Jokowi, ya keren dong. Loh, Masa bukan. harus diumbarkan rencana saya Oh nanti bukan, enggak perlu. tapi kan kita lihat ada nggak kemampuannya sebagai kemampuan mediasi itu dimiliki nggak oleh presiden kemarin. Makanya saya tuh mengharapkan lebih dari sekedar polemik Zelensky atau salaman dengan Rusia hasilnya. Karena dari sana itu kita bisa melihat apakah presiden memiliki kemampuan mediasi sebagai mediator perang Nggak, itu. alat which is ukur artinya kemampuannya nggak apa ya? mudah. Ya makanya kan saya nggak tahu. Enggak, alat ukur yang dibilang dia tidak mampu atau dia mampu itu apa alat ukurnya? Kalau Karena- menurut saya begini. Karena plannya Dia setelah itu nggak jelas, hasilnya juga kita lihat belum ketahuan. Kalau gitu. menurut saya begini. Apakah cuma gara-gara dia presidensi G20 ke sana ya udah. Kalau memang karena dia sebagai presiden G20, oke, berarti memang sekali aja cukup menyampaikan undangan yang akhirnya sudah dijawab oleh Zelensky. Kalau nanti perang sudah reda, saya akan datang. Nah itu salah satu hasil sebetulnya. Tapi kalau kemudian frame-nya adalah untuk mendamaikan perang, menurut saya jadi kurang tepat, gitu Iya, Bang. bisa. Nah, kalau menurut saya begini. Alat ukur mampu tidak mampu itu apa? Dia tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk mendamaikan dan sebagainya. Alat ukurnya apa? Bahwa kemudian ketika dia sanggup bertemu Presiden Rusia, dia bertemu dengan Presiden Ukraina, itu sudah sebuah bentuk kemampuan. Iya dong. Nah, tapi Dia kemampuannya datang- bukan sebagai mediator. Sebentar dong. Dia datang Oh. untuk bertemu dua pihak yang bersengketa. Di mana sengketa itu melahirkan darah, keringat, air mata, duka dan sebagainya. Gedung-gedungan. Dia datang bertemu masing-masing pihak dan menyampaikan keinginan, yuk kita berdamai. Hasilnya apakah harus itu? Memangnya mendamaikan perang semudah membalik telapak tangan? Enggak, Tidak makanya dong. Tidak, Nah, makanya. Betul. jadi kalau dibilang tidak punya kemampuan, alat ukurnya apa kita bilang tidak punya kemampuan? Enggak, Kalau dibilang saya tidak tahu rencananya, memang harus disampaikan terbuka rencananya. saya nggak begitu. bilang Presiden Tahap Jokowi pertama tidak begini, punya tahap kedua kemampuan. begini, tahap ketiga begini, tahap keempat begini. Kalau begini nggak begini, terus dipaparkan depan publik begitu, nggak bisa dong. Bahwa Bung tidak tahu rencana berikutnya, ya nggak apa-apa. Tapi ketidaktahuan Bung terhadap rencana kedua, ketiga, keempat itu tidak membuat apa yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi salah. Tidak membuat apa yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi tidak benar, Nah, sekarang menjadi memalukan dan Bang sebagainya. Adrian, Itu dong. apa nggak boleh rakyat tahu plan presidennya? Tergantung kepentingannya. Lah. Kalau kemudian itu dipaparkan pada rakyat dan mengganggu langkah perdamaian, mengganggu rencana perdamaian, ngapain harus disampaikan?
Nggak Loh, bisa dong. Ya kenapa? Karena kan dia ke sana juga atas nama rakyat Indonesia. Lo tidak bisa Makanya dong. tadi Ada saya katakan, pertimbangan-pertimbangan. saya tidak mengatakan presiden tidak mampu, tapi saya justru bertanya apakah Presiden Jokowi memiliki kemampuan mediasi sebagai mediator perang untuk menyelesaikan perang. Kalau kemudian ada, boleh dong rakyat juga Yang saya mendengarkan bingung kira-kira kenapa plannya ya? apa. Kenapa sih kita tidak bangga terhadap niat dan tujuan Oh mulia iya, itu? itu sudah selesai Lalu Bang, niat dan bangganya. tujuan mulia itu kita coba mentahkan, kita coba batalkan dengan kemampuan dia sebagai mediator perang. Loh, mediator perang itu mampunya kayak apa sih? Datang, selesai, damai, langsung salaman gitu Putin sama Presiden Ukraina, langsung peluk-pelukan meneteskan air mata? Enggak dong. Bang, Ada tahapnya. Gini, Tapi kalau- tahap pertama, dia datangi Presiden Ukraina, dia datangi pihak Putin. Bisa dia temui? Bisa. Bisa dia sampaikan? Bisa. Bisa dia bicarakan? Bisa. Langkah pertama, membuktikan dia mampu. Bagaimana muaranya? Banyak faktor dong. Banyak faktor. kalau bicara gitu. bangga kita, sudah. Sekarang beliau kembali sudah. Iya. Tapi bolehkah saya sebagai rakyat mengutarakan kekhawatiran saya pada saat presiden ke daerah perang yang menurut saya karena sebagai rakyatmu ini nggak tahu plannya ke sana itu untuk apa. Kan banyak sekali versinya karena sebagai presidensi G20 sudah disampaikan hasilnya dan menurut saya itu baik. Tentang gandum menurut saya juga baik. Nah ini kan saya cuma bertanya ya. Supaya apa? Supaya pada saat nanti presiden ke sana lagi, semuanya itu benar-benar sudah dipertimbangkan dan tidak perlu membuat rakyat seperti saya itu khawatir dan deg-degan. Kan gitu. Bangga sih bangga Enggak, udah kenapa lewat. enggak? Ini Khawatir. cuma supaya masukan saja. Khawatirnya kenapa ya? Lah kalau kena bom gimana? Loh, kita membawa Presiden Jokowi membawa pasukan terbaik yang kita miliki. Ya tetap Bang, tapi Bahkan kan itu kadang-kadang begini loh. perang. Bahkan kadang-kala begini loh. Untuk keselamatan umat manusia, menjauhkan umat manusia dari potensi kelaparan, udara dingin dan sebagainya. Presiden-presiden kita, Presiden Jokowi mengambil langkah itu. Harusnya kita dukung. Nggak bisa kita dukung dengan pasukan bersenjata, kita dukung dengan Doa. Iya, Betul. udah dilakukan. Saya melakukan mungkin itu. Presiden Jokowi juga katakan, saya tidak mengkhawatirkan diri saya. Saya lebih mengkhawatirkan kalau kemudian jutaan umat manusia harus bertikai satu dengan yang lain karena berebut beras, berebut bahan makanan. Itu mungkin lebih mengkhawatirkan buat Presiden Iya, Jokowi. dia nggak ngomong kayak gitu, Bang. Bukan, mungkin menurut saya. Mungkin itu lebih mengkhawatirkan buat Itu dia. Adian tuh Dan yang itu ngomong yang kayak membuat gitu. dia berangkat. Nah. Kadangkala begini ya, cinta yang terlalu besar tidak kemudian membuat dia memikirkan keselamatan dirinya lagi. Cinta dia terlalu besar membuat dia lebih rela menyelamatkan umat manusia, menjauhkan umat manusia dari kelaparan, kedinginan dan sebagainya dibandingkan keselamatan dirinya. Benar. Tapi sebagai kepala negara dia mempersiapkan dengan sangat baik pengamanan dan sebagainya. Dan buktinya persiapan dia berhasil kok. Ya alhamdulillah, makanya itu Bagaimana benar. kemudian kita meragukan dia lagi? Nggak meragukan, deg-degan. Oh, kalau cuma deg-degan ya wajar. Sekarang gini, Bang, menurut Abang, nanti kalau dia ke sana lagi, plannya mesti lebih jelas dan clear gak? Menurut saya dia punya plan yang jelas dan clear. Itu sebabnya dia dari Solo bisa masuk dan menang ke Jakarta. Itu sebabnya dia bisa menang presiden 2 kali. Karena dia punya plan yang luar Iya, biasa. itu sebabnya nanti setelah 2024 dia harus turun, Bang. Iya, karena itu konstitusi kan. Ya. Iya. Cocok. Itu. Cocok dong. Baik pemirsa, kita akhiri ngobrol sore ini. Kita ketemu kali Ilyas Club yang akan datang.